Kisah bahagia Ria Irawan yang akhirnya menikah kembali setelah 17 tahun menjanda rupanya menyisakan kejutan lain yang mengulik kisah sedih sang sahabat sesama pejuang kanker Julia Perez. Ya, menyaksikan kebahagiaan Ria Irawan menikah, Julia yang tengah serius berjuang melawan kanker stadium 4 mendadak menyatakan keinginannya untuk tertular menikah. Amin. 2017 ya. Tertantang Jupe akan dapat jodohnya kalau dia jujur kondisinya yang apa adanya. Itu kuncinya. Karena cowok gila yang yang mau dibohongin. Aku jujur ya, aku buat semua cowok-cowok di Indonesia. Sekarang aku udah nggak mau bule. Kalau ada cowok Indonesia, kalau ada cowok Indonesia yang mau, ya. Cuma ya mohon maaf ya kondisinya sekarang lagi berjuang dengan kanker. Ya kalau ada yang mau langsung datang aja ke mama saya. Langsung dibuka pendaftaran. Mengejutkan. Jika kini Jupe tengah berjuang melawan kanker stadium 4 yang dialaminya, ironisnya Bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Di tengah ujian pahit ini, Jupe juga harus menghadapi masalah hukum yang tak kunjung reda, bahkan kian memanas dengan artis Nikita Mirzani. Pasalnya pasca permintaan maaf Jupe tak bersambut, hari Jumat kemarin Nikita bersama sang pengacara mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Konon dengan agenda melaporkan Lucky asisten Jupe ke jalur hukum. Bukan melapor, kita ke atas saja. Iya, kita ke penyidik. Tapi memang dipanggil juga. Ada panggilan juga, kita jelaskan. Cuman itunya gitu doang, karena emang nggak tahu apa-apa, jadi jawabnya nggak tahu. Jadi ini kita ditanya tentang kejadian pada malam itu. Apakah dia yang melakukan pemukulan, kalau bukan siapa yang memukul. Itu aja. Oh enggak, jadi gini. Bukan terancam sih, lebih ke nama baik aja sih. Niki nggak mau dibilang orang selalu. Jadi kami bukan langsung melakukan laporan membuat LP ya, tapi kami menjelaskan kepada penyidik yang memeriksa laporannya Lucky. Tapi ada bukti rekaman suara bahwa bukan Nikita yang melakukan pemukulan. Itu sudah jelas. Dan itu adalah suara seseorang yang melaporkan Nikita. Seperti itu. Ironis, Jupe seolah tak putus diguncang ujian masalah hukum di tengah kesulitan dirinya jatuh bangun berjuang melawan sakit kanker stadium akhir. Tak banyak yang tahu, Jupe bahkan sempat mengalami kondisi drop dan harus mendapatkan penanganan serius di rumah sakit 1 hari sebelum Nikita Mirzani mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan menyisakan tanya, mungkinkah kondisi Jupe jadi drop karena terlalu sedih memikirkan ujian yang datang bertubi-tubi? Intinya dia yang kecapean ya, sebenarnya seharusnya kan istirahat total. Karena dia berhubung, dia ya namanya si Jupe ini walaupun sakit dia mikirin adeknya. Dia karena kemarin habis kecapean ya, kemarin dia habis kerja ke daerah ya. Biasa dia kalau habis keluar kota, langsung badannya ngedrop, pasti dia ke rumah sakit. Udah intinya itu aja kok. Kasian ya, satu sisi dia lagi keadaan sakit, dia harus mikirin lagi masalah lain. Ya Allah, orang mama sekarang juga suka sedih sebagai orang tua ya. Ya tapi harus bagaimana? Kemarin itu habis kemo, terus transfusi darah, terus ada sedikit operasi saraf, ngeblok saraf karena memang kaki saya yang sebelah kiri ini sakit semenjak didiagnosa saya stadium 4 ya memang udah sakit kaki. Namun jika dibalik setiap cobaan selalu ada hikmah, maka pekan ini Jupe pun seolah mendulang angin segar. Pasalnya tiba-tiba saja Jupe mendapatkan hadiah beribadah umroh gratis ke Tanah Suci Mekah lengkap bersama keluarganya. Sontak saja Jupe menyambut bahagia kesempatan ini dengan selaksa harapan untuk mengadukan nasibnya langsung di rumah Allah yang dikenal mustajabah dan sejenak menepi dari kemelut masalah duniawi. Enggak, ini hadiah. Saya rasa ini hadiah. Tadinya saya pikir saya nggak umroh. Saya nggak tahunya tiba-tiba Anissa Hasibuan, ayo kamu umroh keluarga. Saya langsung sedih, langsung mau nangis rasanya. Apalagi sekarang
Saya umroh pun baju-baju semua udah disiapin, kamu nggak usah capek. Semua. Bisa bayangin nggak 10 hari itu semua baju-baju saya, kan saya liburan sekalian ke Egypt gitu. Makanya saya punya pesan sama semua orang. Kadang-kadang kita kan nyesel ya Allah bego banget sih kita dibegoin orang. Kita sedih gitu kadang-kadang ya, kita udah baik, kita dijahatin gitu. Jadi jangan pernah nyesel jadi orang baik. Karena nanti akan terbayar. Pekan ini, nasib Inneke Koesherawati seolah diuji setelah Fahmi Darmawansyah sang suami dihimbau oleh pihak KPK untuk kembali ke Indonesia karena telah ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya Fahmi memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dan ditahan. Seperti apa menit-menit menegangkan ketika Fahmi diperiksa oleh KPK dan mengapa Inneke tidak tampak mendampingi sang suami menghadapi proses hukum? Simak berita akan kami rangkai dengan kabar terhangat lain yang tak kalah menarik tentunya hanya di Hot Shot sesaat lagi.